Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, tema yang akan kita diskusikan sore hari ini adalah mewujudkan masyarakat sehat untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Ini tema yang sangat menarik dan sangat penting tentunya, dan saya nanti akan lebih menyampaikan isu tentang arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024, ini yang merupakan peraturan presiden, terutama yang terkait dengan tema, yaitu yang untuk mewujudkan masyarakat sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Kalau kita bicara mengenai pembangunan manusia, kita mempunyai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Jadi yang kita kenal dengan indeks pembangunan manusia ini tentunya Ibu dan Bapak sudah tidak asing lagi mengenai IPM ini, di mana ada 3 komponen untuk membentuk IPM, dan sekarang ada 4 komponen kalau untuk perhitungan IPM metode baru dari UN. Yang pertama adalah tentunya aspek kesehatan, jadi ini angka harapan hidup yang diukur. Kemudian pendidikan, pendidikan ini ada 2, yaitu rata-rata lama sekolah. Yang disurvei itu adalah yang usia 25 tahun ke atas. Jadi ini selama sampai saat ini dia itu sekolah sudah berapa lama. Kemudian harapan lama sekolah ini tentunya yang dihitung dari kemampuan sistem pendidikan kita untuk memberikan layanan pendidikan pada penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi, ini dari pengeluaran per kapita, Bapak Ibu. Nah, tentunya Indonesia sudah masuk pada kategori tinggi karena sudah di atas 70% ini selalu meningkat. Jadi kalau ini ada sebetulnya ukuran baru, saya tidak menyampaikan di sini karena masih belum digunakan dan belum dihitung datanya secara acak oleh BPS, yaitu mengenai Human Capital Index. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya untuk IPM ini, selalu meningkat, seolah-olah kualitas manusia kita makin bagus. Iya, kalau kita lihat dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu sebetulnya dari proyeksi kita hasilkan. Jadi bukan real. Jadi kalau saya senang waktu itu Bu Nila sering menyampaikan, coba kita sekarang umur kita makin panjang, umur harapan hidup kita makin panjang, tapi banyak yang tidak produktif. Jadi misalnya dia diabetes, dia stroke, kemudian dia tidak bisa produktif. Jadi ini ukuran-ukuran yang sebetulnya perlu diperbaiki di masa mendatang. Jadi ini Bapak Ibu di sini sudah ada yang eselon 2, tentunya nanti akan ada jadi eselon 1 dan pengambil keputusan ini yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi untuk kesehatan ini menggunakan IPM ini tanda kutip tidak selalu menunjukkan kualitas hidup dari manusia itu, tapi ini ukuran yang bisa diperbandingkan di seluruh dunia. Jadi saat ini kita memakai angka IPM ini. Slide. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pasti Bapak Ibu juga sudah paham, tahu mengenai bonus demografi, di mana usia produktif itu di satu periode itu akan lebih banyak daripada non produktif. Jadi usia produktif itu adalah yang anak-anak usia 15 sampai 64 tahun. Jadi ini usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang tidak produktif. Dalam artian kalau dia lebih banyak, berarti dia mampu menyangga usia tua dan usia anak. Gitu. Jadi semakin rendah nilai rasionya ini, berarti dia tentunya yang produktif, umur yang produktif itu lebih banyak. Tapi betulkah umur yang produktif itu bisa betul-betul mendukung pertumbuhan dan daya saing bangsa kita? Nanti dulu, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat realitas dari data-data yang kita miliki untuk kualitas manusia kita. Jadi kita menurut proyeksi penduduk yang dijaga dengan total fertility rate 2,1,
dalam artian replacement rate itu kita jaga sama dengan 1, ini kita mempunyai waktu bonus demografi itu yang sangat singkat. Jadi di tahun akan berakhir di tahun 2037. Jadi ini akan dependensi rasio sebesar 45 dan terakhirnya di tahun 2037. Jadi dari sekarang itu kita punya 17 tahun nih. Waktu di mana kita mendapatkan usia produktif yang lebih banyak daripada non produktif. Nah, ini tentunya kita betul-betul harus mampu sekarang ini bahwa anak-anak yang sekarang di bawah 5 tahun itu betul-betul harus kita jadikan anak yang sehat. Sehingga pada waktu dia dewasa ini betul-betul bisa menjadi anak-anak pemuda-pemudi yang produktif gitu. Jadi ini yang harus dari bonus demografi ini. Kalau kita lihat bahwa bonus demografi ini tidak otomatis. Jadi Bapak Ibu pasti sudah paham mengenai ini. Dan ini kuncinya dari bonus demografi ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Kemudian tentunya melalui peningkatan modal manusia dan memberikan kesempatan kerja. Jadi dalam artian dia harus betul-betul sehat. Dan lansianya juga adalah lansia yang produktif. Jadi kalau kita mempunyai setelah bonus demografi ini selesai, setelah 2037, Indonesia akan memasuki usia tua penduduk Indonesia. Jadi seperti Jepang, seperti Korea, di mana tingkat kelahiran itu akan semakin rendah, makanya kita jaga di 2,1. Jadi kita khawatir kalau kita tidak menjaga di 2,1 untuk turun sekarang ada di 2,3 sekitar itu akan turun menjadi 2,1 ini perlu upaya keras. Tapi kalau sudah 2,1 biasanya turunnya lebih gampang. Pasangan-pasangan suami istri itu lebih banyak yang nggak pengen punya anak gitu. Kalau yang makin sibuk gitu ya. Jadi ini yang bahaya tentunya. Jadi jangan seperti Jepang, jangan seperti negara-negara maju di mana tenaga kerjanya itu impor gitu. Jadi ini yang Pak Presiden meminta agar kita bisa menjaga TFR di 2,1 tadi. Kemudian tentunya hasil dari bonus demografi ini tenaga-tenaga yang produktif tadi bisa mendapatkan upah pekerja yang lebih bagus. Kemudian upah pekerja ini nantinya dapat meningkatkan konsumsi dan tentunya investasi dari individu dan rumah tangga. Dan konsumsi dan investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi urutannya demikian Bapak Ibu. Untuk itu tentunya kalau kita bicara mengenai berkualitas tadi, berdaya saing, ini tentunya syarat utamanya harus sehat dulu gitu ya. Sehat dan berpendidikan. Jadi ini yang harus kita berikan pelayanan kita secara maksimal dan berkualitas pada seluruh anak-anak kita dan seluruh tentunya penduduk kita. Kemudian untuk memetik dan memperpanjang bonus demografi tadi, kita ini strategi umumnya adalah mengatasi penduduk usia muda yang bukan sedang dalam pendidikan, bukan sedang dalam masa kerja atau dalam training. Jadi ini yang nanti tentunya dapat berkontribusi. Kemudian meningkatkan partisipasi pekerja perempuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari struktur pekerja kita, ini perempuan itu baru mencapai yang berkontribusi terhadap angkatan kerja itu baru 50, belum sampai 50%. Padahal kalau kita lihat struktur penduduk kita 50%. Jadi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi kalau kita lihat, ini saya tidak menampilkan data di sini. Jadi data pendidikan menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, itu semakin banyak perempuan yang sekolah. Dan sekarang ini semakin banyak kalau Bapak Ibu mengunjungi wisuda putra-putri Bapak Ibu. Itu yang juara-juara, apalagi di kampus yang cum laude itu sebagian besar itu perempuan.
kita seneng nih perempuan maju. Tapi pertanyaannya laki-lakinya pada kemana? Jadi kalau di sekolah ngapain dan yang berprestasi perempuan gitu ya. Tapi itu pada waktu sampai lulus. Tapi pada waktu masuk dunia kerja, ini perempuan banyak yang memilih ranah domestik. Jadi menjadi ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga itu sangat mulia. Tapi untuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, ini tentunya bonus demografi ini tadi tidak akan terisi secara maksimal produktivitasnya karena perempuan tadi tidak bekerja. Begitu. Nah ini yang laki-laki partisipasi kerjanya sudah 83, di atas 80%. Perempuan itu belum 60%. Padahal tadi perempuan yang pandai-pandai banyak gitu. Nah, sekarang dengan era digitalisasi, apalagi kita lihat sekarang di masa pandemi seperti ini industri rumah tangga ini sangat maju. Ini kesempatan bagi perempuan, dia bisa mengasuh anaknya, bisa melayani suaminya, tapi dia juga tetap bisa produktif. Nah ini kalau kita tentunya nggak ingin nih pandemi terus-terusan dan sektor rumah tangga ini tumbuh. Tentunya sektor rumah tangga tumbuh pada kondisi yang aman juga gitu. Nah ini baru nanti perempuan itu bisa berkontribusi menambah tadi produktivitas bangsa ini dan tentunya menambah kontribusi terhadap daya saing. Jadi ini yang kita harapkan dari bonus demografi tentunya. Kemudian sumber daya manusia ini nanti saya ingin lebih detail lagi membahas mengenai bagaimana kita harus membangun SDM kita dan juga literasi sistem keuangan dan investasi ini juga harus dimiliki. Jadi uang yang gaji yang didapatkan dari pekerja yang produktif tadi tentunya harus bisa ditabung karena ini yang nanti akan bergulir ke investasi dan akhirnya ke lapangan pekerjaan dan akhirnya untuk pertumbuhan. Jadi ini pergerakannya demikian Bapak Ibu. Nah, saya ingin mungkin langsung ke RPJMN 2020-2024. Slide Mbak. Halo. Bisa slide-nya dilanjutkan? Ini sudah lewat tadi, ini sudah saya jelaskan. Terus, ya satu lagi. Halo, ya satu lagi. Ini Bapak Ibu, satu lagi Mbak, Mas. Ya, jadi ini tema untuk RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Jadi Bapak Ibu ini menuangkan visi dan misi pada yang dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada waktu beliau kampanye. Dan setelah terpilih Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, beliau menuangkan visi misi pada waktu berjanji dalam kampanye di dalam RPJMN ini. Jadi ini tidak ujuk-ujuk datang. Jadi ini adalah isinya nanti adalah janji-janji pada waktu yang akan dibangun untuk negeri ini gitu. Jadi ada beberapa dengan tema untuk RPJMN adalah Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi, yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Dan ini ada beberapa pengaruh utamaan yang sebagai strategi nasional. Yang pertama adalah kesetaraan gender, kemudian ini tentunya bahwa pembangunan itu harus bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tadi kalau kita lihat misalnya partisipasi angkatan kerja kita masih timpang nih. Berarti kesempatan dan upaya perempuan untuk juga turut mendukung pembangunan ekonomi ini juga perlu dilakukan. Kemudian tata kelola atau governance ini Bapak Ibu pasti sudah tahu sekali bahwa seluruh pekerjaan kita tentunya harus accountable dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pembangunan berkelanjutan kita mengintegrasikan, mengarus utamakan seluruh target dan indikator SDGs yang fit dengan kebutuhan dan cocok dengan budaya Indonesia, itu kita mainstreamkan di dalam
target dan indikator sasaran RPJMN 2020-2024. Jadi ini sebagai jembatan untuk mencapai SDGs tahun 2030. Kemudian modal sosial budaya ini juga masuk untuk pertama kalinya sebagai pengesamaan, karena ini yang juga menjadi dasar kalau kita membangun misalnya di Papua, itu tidak bisa seenaknya semua pembangunan yang ada di Jawa cocok untuk Papua, tidak. Jadi ini yang harus kita juga memperhatikan budaya, values tempat untuk membangun, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi misalnya pemahaman mengenai HONE. Apakah HONE itu selalu salah? Mungkin secara sanitasi, kemudian dia bisa menyebabkan penyakit ISPA misalnya. Jadi yang perlu kita betulkan adalah tetap pakai HONE karena ini komunal di sana, difahami value-nya ada, tapi yang sehat gitu. Jadi ini yang mungkin inovasi ini harus kita sampaikan, bukan terus kita mengganti HONE itu dengan bangunan yang konkret gitu ya. Ini akan lain fungsinya bagi masyarakat Papua. Nah, membangun dengan kultur setempat dan itu tentunya akan menghasilkan output yang lebih bagus, tapi bisa diterima oleh atau sudah dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi ini antara lain ide dari kenapa modal sosial budaya ini masuk sebagai mainstreaming. Kemudian pembangunan transformasi digital ini mau tidak mau harus kita lalui, apalagi sekarang tentunya transformasi digital ini betul-betul dipercepat dengan adanya pandemi ini. Mau tidak mau komunitas kita yang tadinya kafe sekarang menjadi komunitas Zoom seperti sekarang ini misalnya. Jadi ini yang juga secara cepat bisa mengubah budaya kita gitu ya. Jadi ini percepatan transformasi digital ini ternyata terjadi tanpa kita duga dengan adanya pandemi ini. Kemudian kerentanan bencana dan perubahan iklim. Bapak Ibu, ini yang Bappenas memasukkan di dalam RKP 2020, kondisi bencana itu bukan hanya bencana alam, tapi sekarang ditambah bencana non-alam. Siapkah kita untuk menghadapi pandemi seperti ini? Jadi kalau siklus pandemi 10 tahunan, dan mungkin bisa lebih cepat, dan pandemi ini kapan juga selesai kita nggak tahu, itu tentunya kita harus siap gitu. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan juga melakukan protokol kesehatan secara ketat misalnya, untuk agar dia bisa produktif. Jadi ini yang juga harus masuk di dalam lain dari perencanaan kita. Kemudian ada 7 prioritas nasional dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Jadi ini ketahanan ekonominya akan dikembangkan. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Jadi kita tahu bahwa ternyata pembangunan kita sekarang sudah stabil dengan, ini sebelum pandemi saya bicara ya, nanti kita juga akan diskusi setelah pandemi ini. Kesenjangan ternyata masih terjadi. Jadi kalau kita lihat dari kualitas pendidikan, dari akses pendidikan, dari pelayanan kesehatan, ini bukan hanya di antara Jawa dengan daerah timur, tapi di Jawa pun misalnya di Jawa Timur misalnya, kota Surabaya dengan Kabupaten Sampang itu ketimpangannya udah tinggi tuh. Padahal di satu provinsi yang sama. Bandung dengan Garut Selatan misalnya. Oh itu jauh sekali, padahal dekat. Jadi ini yang baik kesehatan, pendidikan, kemudian termasuk akses terhadap ekonomi ini yang perlu tentunya kita atasi. Yang ketiga ini yang akan kita bahas sore hari ini adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Jadi Bapak Ibu, ini yang salah satu prioritas. Kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini dalam rangka membangun karakter. Jadi membangun karakter bangsa ini tetap harus ada di pembangunan kita. Kemudian infrastruktur ini tetap dilanjutkan dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Jadi 7
prioritas ini yang betul-betul akan kita kerjakan 5 tahun mendatang. Nah, ini tentunya nanti dengan adanya pandemi kita akan mempunyai tambahan penekanan pada prioritas-prioritas yang dalam jangka sangat pendek dan pendek ini juga harus kita kerjakan. Kemudian slide selanjutnya, kerangka pikir pembangunan manusia kita, Bapak Ibu, ini dalam RPJMN untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi ini kalau sesuai dengan judul tema diskusi kita hari ini adalah masyarakat sehat, berkualitas dan berdaya saing. Ini tentunya dari manusianya. Jadi definisi dari manusia unggul ini adalah yang sehat, yang cerdas, yang adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Jadi ini sangat ideal gitu. Tapi inilah yang harus kita upayakan untuk kita raih untuk manusia kita. Jadi ada 3 pilar di sini. Yang pertama adalah bahwa seluruh kebutuhan dasar dari setiap penduduk itu harus terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah akses kualitas. Ini harus disiapkan oleh pemerintah karena ini adalah layanan dasar yang harus disiapkan, kebutuhan dasar dari manusia. Gitu. Yang kedua adalah kesehatan. Jadi 2 hal ini yang tentunya sangat penting yang menjadi top priority dari pembangunan manusia kita. Kemudian perlindungan sosial dalam arti ini seluruh penduduk, baik yang miskin, baik yang kaya, ini perlindungan sosial ini perlu. Gitu. Jadi ini yang juga kita kembangkan. Kemudian kualitas anak, perempuan dan pemuda. Jadi ini anak tadi kalau kita ingin meraih bonus demografi, ya anak-anak kita yang lahir adalah anak-anak yang sehat, gitu. Karena dia adalah nanti kalau dia dewasa ini yang kita harapkan akan betul-betul menjadi penopang bangsa ini, gitu ya. Jadi ini yang juga mendapatkan pelayanan dasar yang dalam 5 tahun ke depan ini betul-betul diperhatikan. Kemudian pengentasan kemiskinan dan tata kelola kependudukan. Tata kelola kependudukan ini mendapatkan tantangan yang besar sekali karena sekarang di era otonomi ini apakah betul bahwa keluarga berencana ini strateginya tentunya tidak boleh business as usual. Karena kalau sekarang kita misalnya bicara mengenai 2 anak cukup di Papua, orang-orang Papua akan marah, gitu ya. Karena saya disuruh ngerem penduduk sementara Papua luas sekali, yang datang ke Papua adalah pendatang, gitu. Berarti yang menikmati pembangunan di Papua adalah bukan orang Papua, gitu. Nah ini yang gimana nih? Jadi BKKBN mempunyai tugas yang sangat berat bahwa strategi kita untuk keluarga berencana itu bukan hanya bicara mengenai jumlah anak, tapi bagaimana kesejahteraan ini juga harus kita kedepankan. Kemudian satu lagi tentang tata kelola ini adalah mengenai hak sipil penduduk. Jadi yang lebih penting lagi kalau kita bicara mengenai pembangunan manusia adalah apakah setiap penduduk itu bisa mendapatkan haknya yang disediakan oleh negara dan juga dia juga bisa mengakses. Ternyata tidak semua, karena belum 75% anak-anak kita itu mempunyai akte kelahiran. Kalau kita ingin misalnya tadi perlindungan sosial diberikan kepada 25% atau 45% penduduk dengan pendapatan terendah, itu syarat utamanya adalah dia punya NIK. Kalau dia nggak punya NIK gimana tuh? Nah ini kasihan sekali dia, padahal dia adalah anak kita di Republik ini. Jadi ini juga tata kelola kependudukan dalam artian nomor induk penduduk itu juga harus betul-betul diperhatikan. Ini suaranya putus-putus ya? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Jelas. Pak, sebentar, Pak Subandi. Gambarnya agak kurang, tapi suara jelas.
PPT-nya yang tidak terlalu jelas hurufnya, Pak. Tapi Suara jelas. Oh, PPT-nya ya kurang jelas ya. Aduh. yang tidak terlalu jelas. Buram. Buram. PPT-nya Tolong buram. Pak, putus-putus Pak. Bisa dibesarin nggak PPT-nya ya? Iya, nah, ya, ini jelas nih. Nah, kemudian setelah setiap penduduk mendapatkan kebutuhan dasarnya, terlayani kebutuhan dasarnya, dia harus menjadi penduduk yang produktif. Untuk menjadi penduduk yang produktif, ini untuk 5 tahun ke depan, Pak Presiden betul-betul memberikan perhatian tentang pentingnya bahwa setiap penduduk ini mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian. Jadi ini pendidikan dan pelatihan vokasi ini betul-betul mendapatkan prioritas di sini. Nah, ini termasuk juga di bidang kesehatan misalnya. Jadi ini yang akan kita kembangkan. Kemudian pendidikan tinggi kita akan kita tingkatkan kualitas dan relevansinya, dan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Jadi ini yang kita buktikan sekarang di waktu pandemi. Siap enggak kita menghasilkan obat, vaksin, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada penduduk kita, terutama kepada yang sakit karena COVID misalnya. Dan diperparah lagi yang punya penyakit penyerta kena COVID, ini tentunya pelayanannya harus lebih prima, dan alatnya punya enggak kita? Untuk menghasilkan ventilator aja ternyata kita kan menunggu berapa lama nih, berapa bulan nih. Kita nggak siap, selama ini semuanya impor gitu. Jadi ini yang dan inovasi ini sekarang berbagai kementerian, termasuk ini didukung oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM, betul-betul kita ingin alat kesehatan, obat, dan kita juga bisa menghasilkan produksi dalam negeri, karena memang penduduk kita banyak dan kita tergantung dengan kemampuan kita menghasilkan inovasi ini. Dan yang terakhir dari produktivitas ini adalah prestasi olahraga, Bapak Ibu. Kenapa kita masukkan? Indonesia sudah masuk di G20, tapi Indonesia yang paling jeblok prestasi olahraganya. Di luar negeri, di negara-negara maju, menang di suatu event internasional itu adalah kebanggaan, menjadi euforia dan menjadi penggeret produktivitas. Jadi misalnya bola kita bisa juara, itu industri yang terkait dengan sepak bola itu akan tumbuh cepat gitu. Jadi ini kita masukkan prestasi olahraga itu juga masuk dalam upaya kita untuk meningkatkan produktivitas, dan juga tadi ini kalau dari industrinya prestasi olahraga itu tentunya sebelumnya didahului dari budaya olahraga. Jadi tadi saya waktu masuk ke Fitcon ini di Zoom saya ngiri nih, waduh pada senam nih, saya ikut tapi udah terakhir nih, kayaknya jadi seger banget gitu ya, bisa olahraga. Nah ini ternyata aktivitas fisik orang Indonesia itu masih sangat kurang. Sehingga kenapa kita harus betul-betul menggerakkan yang namanya Germas itu. Jadi ini yang untuk upaya promotif preventif kita nantinya. Jadi ini produktivitas yang tentunya di drive tadi dari budaya olahraganya. Yang terakhir adalah manusia kita itu harus berkarakter. Kita mempunyai PR yang besar ini. Jadi kalau misalnya kita sendiri atau pernah disampaikan contoh seorang jenderal misalnya di Singapura itu nggak ada yang berani nyebrang seenaknya, ngerokok seenaknya, buang sampah seenaknya. Tapi begitu sampai ke Indonesia itu dilakukan, padahal di sana disiplin sekali. Gitu. Ini revolusi mental ini harus. Jadi kemudian pelayanan yang lebih baik, kita sebagai aparatur negara memberikan pelayanan yang prima, ini juga salah satu upaya-upaya kita untuk mereform mental kita. Kemudian untuk pembinaan ideologi Pancasila ini sudah tidak bisa ditawar lagi, bahwa kita nasionalisme kita harus kita tingkatkan. Kemudian budaya
ini yang pelestarian budaya ini juga yang nanti kita akan menarik value-nya untuk untuk Indonesia. Kemudian memperkuat moderasi beragama ini yang sangat penting mungkin untuk kita, karena pemilu kemarin mengajarkan pada kita, memberi pengalaman pada kita bahwa untuk kelompok-kelompok tertentu, kalau dia sudah yakin pada suatu keyakinan, yang lain itu seolah salah. Nah, ini yang bahaya untuk Indonesia, karena Indonesia adalah harusnya negara plural yang saling menghargai keyakinan orang lain, gitu. Bukannya kita mengubah akidah kita, tidak, tapi kita harus menghargai, kita hidup di negara yang plural. Jadi ini yang betul-betul digariskan. Kalau Bapak Ibu baca lebih detail dalam RPJMN ini ada di sana. Termasuk nanti bagaimana di sekolah, di kampus, karena sekarang di kampus juga sudah disusupi mengenai paham-paham yang tentunya sangat menyimpang tadi. Jadi ini yang beragama jalan tengah ini yang betul-betul khas untuk Indonesia, untuk menghormati, menghargai agama lain, gitu ya. Jadi ini yang juga kita kembangkan. Juga budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Jadi sisi kiri ini adalah sebetulnya bagaimana ruh yang kita tanamkan untuk terutama nanti untuk anak-anak kita, sehingga betul-betul identitas Indonesia ini adalah identitas yang positif, yang bisa mendukung produktivitas dan juga mengoptimalkan dari layanan kebutuhan dasar yang sudah diterima oleh setiap manusia. Jadi ini secara utuh upaya kita untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing tadi. Slide. Halo. Nah, saya ingin fokus nanti untuk kesehatan, karena topik sore hari ini terutama bagaimana tadi mewujudkan masyarakat sehat tadi. Jadi di dalam salah satu misi tadi yang 7 tadi adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan ada 2 program aksi yang terkait betul-betul untuk meningkatkan kualitas manusia kita dari sisi kesehatan. Yang pertama adalah mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Jadi ini bagaimana ini untuk pasti ada ini Bapak Ibu dokter, ahli pertumbuhan otak, bahwa anak itu tentunya pelindungan anak itu harus mendapatkan kebutuhan esensialnya. Apa itu? Yang pertama adalah pengasuhan. Dia harus mempunyai asuhan yang baik dari orang tuanya. Karena ini sangat berpengaruh. Kalau dia kecilnya katanya sering dibentak-bentak, sering dimarahin, ini ya dia akan menjadi manusia yang tidak sempurna begitu ya, tidak percaya diri dan lain-lainnya. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan emosi dari anak tersebut. Kemudian juga anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang, ini sebetulnya yang bisa melejitkan kemampuan anak itu. Jadi kita semua Bapak Ibu bisa duduk di sini tentunya dari pengaruh asuhan orang tua yang baik. Jadi ini yang tentunya harus difahami. Untuk itu Bapak Ibu, pengasuhan ini kita betul-betul titip juga kepada Kementerian Agama. Jadi konsultasi calon pengantin ini penting sekali. Jadi kalau kita lihat ini contoh ya di agama yang Kristen Katolik, ini konsultasi calon pengantin sebelum mereka menikah itu 1 bulan. Tapi untuk yang Muslim coba 2 hari atau berapa jam aja alhamdulillah gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perbaiki, bahwa konsultasi calon pengantin itu bukan hanya memberikan pemahaman untuk menjadi suami dan istri saja, bukan. Tapi bagaimana kalau mereka punya anak, mereka bisa mengasuh anaknya dengan baik, memberikan asupan gizi yang baik, dan menyediakan kesehatan, kesehatan dan pendidikan untuk anaknya.
Jadi ini adalah kebutuhan esensial anak yang harus diberikan untuk setiap anak-anak kita agar dia dapat tumbuh kembang dengan lebih maksimal. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan reformasi sistem kesehatan. Jadi ini yang pertama adalah upaya kita untuk memperkuat program promotif dan preventif dengan kebudayaan gerakan hidup sehat, Pak Ibu. Jadi ini porsi nanti sistem kesehatan nasional kita untuk promotif preventif ini akan kita balik. Gitu. Jadi kita akan harusnya membuat penduduk Indonesia itu sehat atau tidak sakit. Sekarang ini kan BPJS itu seolah-olah ya menyembuhkan orang sakit, tapi tidak mengusahakan orang itu menjadi sehat sehingga tidak masuk rumah sakit. Gitu. Jadi kalau dulu beberapa menteri itu selalu Pak Bandi, kita kok selalu bangun yang diusulkan itu bangun rumah sakit. Terkait yang fisik gitu. Promotif preventifnya ini mana gitu. Jadi ini yang bukan hanya jargon saja, tapi ke depan ini betul-betul harus kita laksanakan. Kemudian mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Jadi ini misalnya untuk air minum dan sanitasi. Ini sangat penting Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak kita, untuk kita semua. Tentunya air bersih, air yang drinkable ini kita perlukan, dan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kemudian meningkatkan akses warga miskin terhadap kesehatan. Jadi ini disiapkan subsidi berupa PBI kepada 40% pendapatan terbawah penduduk kita untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Jadi ini untuk upaya reformasi sistem kesehatan kita. Kemudian juga upaya kita untuk meningkatkan efektivitas program jaminan kesehatan nasional. Jadi ini baik untuk kepesertaan dan kualitas layanan kesehatan. Karena ternyata kepesertaan kita itu masih terutama untuk penduduk yang bekerja di sektor informal. Ini kalau mereka nggak sakit nggak mau bayar iurannya gitu. Jadi ini yang bagaimana asuransi kesehatan merupakan sudah menjadi demand di setiap penduduk harusnya. Jadi ini yang perlu kita terus upayakan. Kemudian meningkatkan pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi Bapak Ibu, ini sangat sangat penting untuk kita lakukan. Jadi di masa pandemi ini untuk daerah-daerah yang sulit kita sekarang ini dibantu oleh TNI. Jadi ini yang nanti sistem kesehatan kita itu harus mampu menjangkau seluruh penduduk kita dimanapun mereka berada. Kemudian mempercepat upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka kematian balita kita. Nah, angka kematian ibu ini masih tinggi, jadi kita sekarang masih 305 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi ini kita harus bisa menurunkan setengahnya sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan di dalam SDGs. Jadi ini salah satu yang mendapatkan prioritas. Kemudian kalau kita yang tercantum dalam RPJMN, arah kebijakan untuk kesehatan kita, yaitu menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi ini arahannya, dan tadi 5 tadi yang betul-betul menjadi fokus, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi sejak remaja, terutama remaja putri. Ini sangat penting. Jadi remaja putri yang sehat, tentunya dia nanti akan menjadi ibu yang sehat. Ibu yang sehat melahirkan anak-anak yang sehat. Karena sebagian besar anak-anak yang stunting karena ibunya nggak sehat. Ibu nggak sehat karena sejak remaja dia anemia misalnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat. Jadi ini salah satu program besar kita untuk meningkatkan status gizi masyarakat, dan target besar kita adalah menurunkan
mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Jadi 1 dari 3 anak-anak kita itu masih stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita kita karena kekurangan gizi kronis. Dan kekurangan gizi kronisnya itu terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak bayi itu dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi ini kalau itu terjadi, ini anak-anak kita bukan terhambat pertumbuhan fisiknya, tapi yang lebih bahaya adalah pertumbuhan otaknya. Kalau anak kena stunting, ini pertumbuhan otaknya menjadi tidak maksimal. Padahal kita pengen manusia kita menjadi manusia yang produktif. Jadi ini PR untuk kesehatan ini ternyata banyak sekali gitu. Kemudian meningkatkan pengendalian penyakit. Jadi ini Bapak Ibu, kita mempunyai banyak sekali penyakit yang PR-nya itu belum kita selesaikan. Jadi misalnya penyakit-penyakit apa itu? TB misalnya. Yang TB, kemudian kusta, kemudian apalagi Bu Nadia. Jadi ini belum selesai, tapi ternyata penyakit tidak menular itu prevalensinya meningkat. Jadi, yang tidak menular PTM itu misalnya stroke, jantung, diabetes, hipertensi. Ya, hipertensi. Nah ini yang kalau dulu penduduk dengan pendapatan menengah kena penyakit ini, dia itu langsung bangkrut. Karena mahal sekali kan obatnya, perawatannya. Nah sekarang semuanya ditanggung untuk penduduk yang PBI tadi ditanggung oleh BPJS. Yang bangkrut BPJS-nya gitu. Jadi ini tentunya harus betul-betul kita atasi begitu. Nah, caranya ya antara lain ya tadi promotif preventif tadi gitu ya. Jadi ini ketiga yang mendapatkan perhatian, kemudian pembudayaan masyarakat hidup sehat. Tadi ini tentunya upaya-upaya kita untuk promotif preventifnya dan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Jadi ini juga sangat penting, dari makanan yang sehat kita bisa menjadi sehat. Ini masih prihatin kalau menurut surveinya Badan POM, ini tentu ada Bapak Ibu dari Badan POM di sini. Jajanan anak sekolah kita apakah sehat atau enggak? Jadi ini yang dia sehat kelihatannya anak itu kalau makan makanan nggak sehat, tapi nanti pada waktu dewasa, nah ini ada survei yang beberapa tahun yang lalu misalnya di daerah Kuningan itu kan banyak eksekutif muda. Tapi ternyata pada waktu mereka akan menjadi, ini yang di swasta ya, akan menjadi manajer, menduduki manajer, mereka dites. Sebagian besar itu mereka punya penyakit-penyakit yang tadi, PTM tadi. Jadi makannya itu di amigos, makanan-makanan tidak sehat. Jadi soto kikil, babat, dan lain-lainnya misalnya ya, yang terus-menerus enak sekali itu, tapi nggak sehat gitu. Jadi itu kondisi pekerja-pekerja muda kita yang tentunya tidak disertai dengan makanan-makanan yang tidak sehat dan terutama yang tercemar. Ini yang sangat berbahaya. Jadi misalnya ada kajian bawang merah di Brebes itu sekarang sudah paling tercemar misalnya. Kita makan terus-terusan itu. Gitu. Jadi ini yang mungkin kasus kanker sekarang tinggi gara-gara itu. Bisa juga gitu ya. Jadi ini yang secara holistik betul-betul harus kita atasi. Nah, beberapa sasaran pokok pembangunan kesehatan kita, jadi upaya kita untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, ini sudah ada targetnya, dan target ini didapat tentunya berdasarkan kajian dan juga keputusan dari para ahli. Jadi ini yang kami adopt, ini bukan hasil dari Bappenas, tapi kami mengkoordinasikan ahlinya dan tentunya dengan Kemkes untuk menentukan target ini. Kemudian untuk kesehatan reproduksi, ini upaya kita untuk meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi secara modern. Jadi ini yang lebih aman dan kita anggap lebih sustain gitu untuk mengatur kelahiran. Kemudian unmet need dari keluarga berencana ini kita turunkan. Jadi ini yang upaya kita sekarang dengan
BPJS bagaimana bisa nggak di-cover misalnya kebutuhan KB untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Mereka sebetulnya ingin KB tapi nggak ada alatnya, nggak bisa beli gitu, kontrasepsinya gitu. Jadi ini yang pencegahannya bisa bolong di sini. Kemudian juga age specific fertility rate. Ini sangat penting Bapak Ibu karena kita betul-betul harus mengurangi kelahiran di usia muda. Angka kawin muda di Indonesia masih cukup tinggi. Masih kira-kira di atas 10%, masih 11%. Yang menikah di bawah 18 tahun. Dan ini sangat berkontribusi terhadap angka kematian ibu pada waktu melahirkan tadi. Dan juga kalau dia melahirkan dalam kondisi sehat, dia secara mental sebetulnya nggak siap. Dan apalagi secara ekonomi gitu ya. Jadi ini yang kesehatan reproduksi untuk remaja-remaja kita perlu kita perhatikan. Kemudian untuk gizi tadi prevalensi stunting balita ini kita turunkan menjadi 14%. Di awal rancangan RPJMN ini hanya 19%, tapi Pak Presiden betul-betul minta turun menjadi 14%. Nah ini kalau menurut ahli gizi ini impossible katanya begitu, karena untuk turun 1% setiap tahun itu sudah luar biasa. Dan ini 27 dikurangi 14 ini 14% selama 5 tahun. Berarti hampir 3% setahun gitu. Bisa nggak? Nah ini kita perlu kerja keras dan bukan hanya satu kementerian kesehatan yang bekerja, tapi ini sudah ada di atas 17 kementerian lembaga yang bekerja untuk stunting. Kemudian prevalensi balita kurus juga ini harus kita turunkan. Kemudian, nah ini satu lagi sasaran yang sangat penting adalah pada waktu kita memberikan intervensi untuk kesehatan anak-anak kita melalui imunisasi dasar lengkap. Jadi ini yang mendapatkan imunisasi lengkap itu baru belum sampai 60%. Jadi 40% ini tergolong sangat rentan, gitu. Apalagi dengan situasi pandemi sekarang ini. Jadi ini ke depan betul-betul harus kita perhatikan dan harus kita tingkatkan coverage dari imunisasi yang lengkap untuk anak ini. Kemudian fasilitas kesehatan ini juga perlu kita tingkatkan kualitasnya, termasuk rumah sakit yang terakreditasi, kemudian puskesmas dengan jenis tenaga yang lengkap, Bapak Ibu. Jadi ini sekarang ini puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar ini masih sangat rendah gitu. Jadi tidak semua puskesmas itu, masih banyak yang puskesmas yang tidak mempunyai tenaga yang lengkap. Terutama tenaga promotif preventif ini sangat kurang gitu. Karena heavy-nya tadi ke kuratif. Padahal puskesmas itu harusnya kan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat untuk hidup sehat gitu. Bukan dia sebagai tempat untuk orang sakit gitu. Jadi menyehatkan orang ini yang kita kembalikan nanti fungsinya ke sana. Kemudian puskesmas yang ketersediaan obat ini juga masih masuk ke target kita, termasuk cakupan pesertaan jaminan kesehatan nasional kita. Bapak Ibu, ini untuk strategi RPJMN secara detail. Jadi misalnya untuk peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Beberapa upaya misalnya untuk pelayanan antenatal dan neonatal, ini cakupannya ditingkatkan, kompetensi tenaga kesehatannya, sistem rujukannya, terutama untuk rujukan perbaikan rujukan penal, kemudian ketersediaan darah di setiap saat, ini yang yang kasihan kalau terjadi kecelakaan di daerah terpencil, nggak ada ketersediaan darah gitu ya, jadi dia harus dibawa jauh dan sudah nggak bisa darah dan tidak bisa tertolong gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian gizi remaja putri dan ibu hamil tadi yang kami sampaikan tadi, ini sangat penting karena bukan hanya terhadap produktivitas remaja putrinya, tapi pada waktu dia sudah nanti menjadi ibu, tentunya dia harus menjadi ibu yang sehat gitu. Ini kemudian kita juga perlu data yang bagus misalnya untuk pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini yang nantinya akan memperbaiki
perencanaan kita kalau kita mempunyai data yang baik sehingga intervensi kita akan lebih tepat. Kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat. Jadi ini pertama dari tentunya penguatan komitmen. Ini alhamdulillah dengan adanya Stranas kita sudah mempunyai komitmen tertinggi. Presiden, wakil presiden, gubernur, bupati itu sudah ngomong stunting gitu. Tapi ini yang harus sama bahasanya sampai ke perawat, ke bidan, ke masyarakat, ke kader gitu. Jadi ini yang upaya kita untuk memperbaiki status gizi masyarakat kita. Kemudian perbaikan pola asuh, sistem surveillance gizi. Jadi ini yang misalnya sekarang sudah belum kalau ada anak yang statusnya sangat kurus atau stunting, dia dimonitor dari pertama ditemukan sampai dia menjadi baik. Datanya ada nggak ini? Apa saja intervensinya? Jadi ini yang tentunya harus kita siapkan bahkan sejak bayi itu dalam kandungan harusnya. Jadi ini yang perlu kita kembangkan. Kemudian peningkatan pengendalian penyakit. Jadi ini untuk penyakit menular seperti HIV, TB, malaria gitu ya. Kemudian juga untuk yang tidak menular seperti jantung, stroke, hipertensi, diabetes, ini yang mendapatkan perhatian dengan peluasan cakupan deteksi dininya. Kemudian penguatan alert sistem untuk KLB dan karantina kesehatan, penguatan surveillance real time, kemudian juga ini kita sekarang sedang menggerakkan upaya untuk menurunkan prevalensi merokok. Karena merokok ini diduga atau sudah ada beberapa kajian yang menyebutkan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Misalnya kanker, ya, jantung, ya gitu. Nah ini yang Bappenas RPJMN kita memasukkan target untuk menurunkan prevalensi rokok. Kemudian upaya kita untuk meningkatkan cukai rokok. Dan ini ternyata tidak mudah. Pabrik rokok dan semua pengusaha rokok yang modalnya luar biasa gede itu langsung geruduk Bappenas gitu. Dan Presiden seolah-olah disalahkan. Jadi kita mempunyai tugas yang tidak mudah untuk no terhadap rokok gitu ya. Jadi ini yang harus tegas. Sekarang ini kalau kita lihat mengenai rokok, pemerintah pun terbelah, DPR terbelah gitu ya. Jadi belum solid. Jadi ini tentunya di kalangan kesehatan kita bukan hanya bicara mengenai bahwa rokok itu bahaya, tapi kita harus dengan evidence, dengan kajian yang betul-betul bisa menunjukkan bahwa kerugian akibat rokok itu jauh lebih besar daripada revenue yang kita terima dari rokok gitu. Nah ini yang tidak mudah. Jadi kalau di sini ada teman dari perindustrian, pasti dia pendapatnya akan beda dengan teman-teman yang dari Kementerian Kesehatan. Dan itu bisa berantem itu, gitu kan? Nah ini yang Bappenas memasukkan target adalah untuk menurunkan prevalensi merokok di usia muda. Karena sekarang usia merokok pertama itu makin muda, gitu. Dan itu bahaya sekali untuk anak-anak kita. Bukan bahaya buat dia, tapi juga bahaya buat lingkungannya. Dan ini yang betul-betul kita masukkan sebagai target kita untuk dikurangi di RPJMN. Kemudian pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ini timing yang tepat sekarang ini dengan masa pandemi bahwa kita kalau memang ingin terhindar dari pandemi, tentunya protokol kesehatan secara ketat itu betul-betul harus kita laksanakan. Dan ini adalah gerakan masyarakat hidup sehat sebetulnya, antara lain. Jadi kalau dulu kita ingat nyuruh untuk cuci tangan itu susahnya bukan main. Sekarang udah otomatis, sekarang cuci tangan dan rajin cuci tangan gitu dengan sabun gitu ya. Jadi ini ada hikmahnya yang moga-moga ini membudaya gitu. Sehingga upaya promotif preventif kita akan menjadi lebih baik. Kemudian
selanjutnya adalah kita memasukkan beberapa isu penting di dalam major project RPJMN, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah major project slide selanjutnya untuk menurunkan angka kematian ibu. Ini menjadi major project yang kalau kita lihat di RPJMN itu terpetakan siapa harus melakukan apa dengan target apa. Jadi ini bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan prevalensi stunting balita. Jadi dua hal ini betul-betul mendapatkan perhatian dan beberapa kegiatan dan tentunya pendanaan ini yang akan betul-betul dijaga. Jadi pelaksana misalnya minimal ini ada 10 kementerian yang harus bekerja, Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Dikbud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Sosial, Badan POM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kemdagri, Kominfo, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Jadi ini yang sudah ada di dalam rencana dan sudah ada juga di dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu kita sekarang pada masa pandemi, kita sekarang tersadarkan bahwa sistem kesehatan nasional kita itu masih sangat rentan. Kita belum bisa maksimal menangani pandemi ini. Bicara mengenai data saja kita masih kedodoran. Padahal kita mempunyai PR-PR yang besar selain pandemi. Jadi tingkat kematian COVID kita itu sebetulnya jauh lebih kecil dari tingkat kematian akibat TB. Tapi kita tenang-tenang aja selama ini. Seolah kita nggak memperhatikan TB karena memang matinya pelan-pelan gitu. Masa inkubasinya setelah 6 bulan katanya begitu. Sedangkan ini kan masif gitu ya, COVID ini. COVID ini bahaya, sangat bahaya gitu ya. Tapi sebetulnya TB kita masih punya kusta, padahal kusta itu adalah penyakit katanya penyakit apa ya, penyakit kuno ya, yang penyakit ya sudah dari beberapa tempat yang lalu itu ada gitu. Dan sekarang muncul lagi di Indonesia. Jadi ini yang kita Bappenas bersama dengan Kementerian Kesehatan diminta oleh Presiden untuk melihat kembali apa saja sih yang perlu diperbaiki dari sistem kesehatan nasional kita. Sehingga kita betul-betul siap nih menghadapi pandemi, dan pasca pandemi itu ada beberapa yang harus kita selesaikan. Untuk itu Bappenas misalnya pada waktu kita mengusulkan untuk upaya untuk tes COVID itu bukan hanya menggunakan mesin PCR saja, tapi TCM yang untuk tes TB itu juga bisa kita perbanyak di setiap rumah sakit bahkan puskesmas, sehingga pada waktu pandemi sekarang bisa kita gunakan, dan setelah selesai pandemi itu betul-betul bisa kita gunakan untuk nanti screening dan tracing dan untuk tes tuberkulosis. Jadi nggak hanya untuk pandemi saja begitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, pasca pandemi ini mulai sekarang kita mempunyai fokus baru di samping yang 7 tadi Bapak Ibu, di samping juga stunting dan AGI untuk kesehatan, yaitu kita mempunyai target untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Jadi kita tidak akan belum tahu sampai kapan ini pandemi. Apakah kita akan seperti ini terus? Harus mengurung diri terus? Memang iya, social distancing harus tetap secara ketat dilakukan, cuci tangan, pakai masker, ya. Tapi kan kita harus produktif. Nggak mati karena COVID, bisa mati karena kelaparan, gitu, karena nggak punya uang, gitu. Nah ini harus jalan beriringan,
masyarakat itu harus produktif dan juga tetap aman. Nah ini yang misalnya kami kemarin ditugasi untuk setiap eselon 1 untuk berkunjung ke destinasi wisata prioritas di Labuan Bajo dan di Bali misalnya. Masyarakat Bali itu sangat siap sekali untuk menghadapi COVID ini. Jadi antara lain misalnya di desa adat, kami melihat sejak Maret itu mereka sudah lockdown. Dan pada waktu kami ke Bali itu sudah, pokoknya yang datang ke Bali itu harus swab dulu, tes COVID dulu. Negatif baru boleh berangkat, boleh masuk. Nah saya cukup kaget juga begitu masuk desa adat itu pertama kalinya memang masih baru dibuka dan orang Bappenas yang masuk. Kalau yang masuk itu tidak aman, ini betul-betul kasihan sekali masyarakat Balinya. Gitu. Jadi peran pecalang, peran desa adat untuk mencegah dan mengobati orang yang sakit itu sangat tinggi dia ininya, kesadarannya. Gitu. Tapi sekarang pengunjungnya sadar nggak? Jadi ini memang betul-betul dua-duanya harus dijaga. Gitu. Nah kami lihat misalnya di bandara itu protokolnya sangat ketat untuk bisa masuk ke Bali. Tapi di pelabuhan, di Gilimanuk misalnya, karena banyak tambahan kasus ini karena migran tadi, gitu, buruh migran tadi. Nah ini kan yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana kita bisa produktif, tapi betul-betul harus aman. Nah ini tentunya sekarang yang sedang berupaya kita lakukan agar peningkatan kasus COVID itu tidak meningkat. Kita harus bisa menurunkan itu. Nah kemudian untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan informasi sosial, ini fokusnya adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Ini terus kita lakukan. Kemudian reformasi sistem kesehatan nasional. Dan ini menjadi prioritas yang sangat utama. Untuk itu Bapak Ibu kemarin anggaran untuk COVID, untuk kesehatan ini besar sekali. Gitu. Jadi ini yang perhatian pemerintah yang secara serius untuk membuat masyarakat itu aman dari COVID. Nah ini sekarang yang betul-betul bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat kita. Di Jakarta misalnya, dengan ada dibukanya sedikit dari PSBB, itu udah banyak sekali yang nggak pakai masker, gitu. Seolah aman gitu ya. Nah kasusnya meningkat terus, nih, ini bahaya sekali gitu. Kemudian klasternya pindah ke kantor harus masuk gitu. Kemarin di Bappenas ada satu yang positif, itu setelah kita tracing, itu ada 63 yang harus di-swab. Satu orang tuh 63 yang harus di-swab. Nah sekarang itu ketahuan, kalau nggak ketahuan, kalau di OTG gimana? Ini kan bahaya sekali. Jadi ini yang betul-betul sistem ini betul-betul harus kita bangun, dan di sini reformasi sistem kesehatan nasional ini yang bukan hanya di masa pandemi, tapi pasca pandemi ini juga perlu kita lakukan segera. Kemudian reformasi sistem jaringan pengaman sosial, ini terutama untuk pendataan Bapak Ibu. Jadi ini dari Bapak Ibu dari Kementerian Sosial ini sangat concern mengenai hal ini, bahwa alokasi sumber daya itu betul-betul harus sampai kepada penerima manfaat dan tepat penerimanya. Begitu. Nah sekarang kan kita menemukan bahwa inclusion error dari bantuan-bantuan perlindungan sosial ini masih tinggi, gitu ya. Nah ini yang reform ini diperlukan dalam rangka tadi, bahwa seluruh perlindungan sosial ini bisa sampai kepada penerimanya yang berhak. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah reformasi sistem ketahanan bencana. Jadi ini sistem ketahanan bencana saat ini dengan adanya pandemi kita sadar bukan hanya bencana alam, tapi bencana non alam. Jadi kita harus siap nih kalau ada bencana sekarang ini mungkin bisa jadi template nih protokol-protokol sekarang yang kurang kita sempurnakan sehingga kita siap kalau ada pandemi lagi, ada apapun penyakit berbahaya yang merebak seperti sekarang ini, tentunya
kita lebih siap gitu. Di sektor ekonomi harus gimana, di sektor kesehatan sendiri harus gimana, pelayanan kesehatannya harus seperti apa yang kurang. Jadi ini yang harus disiapkan. Jadi 4 fokus pembangunan ini yang merupakan tambahan yang kita belajar dari pandemi ini, betul-betul harus kita laksanakan, dan mulai 2021 itu sudah mulai kita bekerja keras untuk ini. Kemudian untuk reformasi sistem kesehatannya sekarang, Ibu, jadi ini memastikan target RPJMN 2020-2024 itu tercapai. Kemudian kita harus menentukan area kunci perubahan yang memberikan daya ungkit capaian. Kemudian intervensinya itu kelembagaan, regulasi, dan pendanaan. Regulasi ini memegang peranan sangat penting, terutama misalnya pada waktu pengadaan obat, produksi obat atau vaksin, gitu ya. Kemudian alat kesehatan. Jadi ini yang betul-betul dipercepat sehingga kita Kemkes pun nggak takut misalnya untuk mengadakan. Di awal-awal COVID itu Bappenas sudah kok ini PCR nggak ada, ventilator nggak ada. Itu ini benar-benar real. Jadi Pak Bandi, kalau kita ngadain banyak, nanti ternyata pandeminya bisa selesai seperti flu burung dulu, kita disalahin ngadainnya banyak. Harusnya nggak bisa begitu, nggak bisa disalahkan. Pandemi ini ya kita memang harus siap gitu. Dan ini alhamdulillah kita sudah bekerja dengan BPKP turun, LKPP ikut membantu, sehingga kita semua bisa aman dengan pengadaan ini. Tentunya semuanya memang untuk tujuan mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi ini. Kemudian kementerian lembaga yang terlibat ini tentunya banyak sekali untuk sistem kesehatan nasional ini, termasuk juga BUMN dan Kementerian Pertahanan, Polri, dan BPJS Kesehatan di sini, selain Kementerian Kesehatan dan Menpan dan lain-lainnya. Kemudian kalau kita lihat slide, reformasi sistem kesehatan ini utamanya adalah untuk pengendalian penyakit dan penguatan ketahanan kesehatan, di mana ada beberapa target utama di sini. Target-target yang tadi misalnya untuk penurunan angka kematian ibu stunting itu tetap. Tapi ini yang mendapatkan mendapatkan penekanan untuk kita selesaikan. Misalnya untuk TB, ini kasusnya betul-betul harus kita bisa turunkan, malaria, kusta, imunisasi dasar lengkap itu kita tingkatkan, stunting tetap, upaya prevalensi perokok di usia anak ini itu harus kita turunkan, dan sistem surveillance terpadu real time berbasis lab. Jadi ini yang perkuatan untuk lab kita dan dengan tenaga yang tersedia. Sehingga nggak ada lagi, ini mulai sekarang ini yang sudah kita lakukan, dan setelah COVID ini bisa kita tetap gunakan. Jadi misalnya mesin PCR itu bisa masih kita gunakan untuk tes HIV misalnya, TCM bisa untuk tes COVID dan bisa untuk TB nantinya. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian untuk penguatan promotif preventif dan pemenuhan supply side. Jadi target reformasinya adalah meningkatkan fungsi puskesmas yang kita balik ini. Promotif, preventif ini yang lebih besar daripada kuratifnya. Kemudian puskesmas dengan 9 nakes ini betul-betul perlu kita tingkatkan. Dan ini termasuk rasio dokter umum. Nah, untuk itu sudah disepakati juga dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan bagaimana produksi dokter ini betul-betul kalau kualitas tetap kita jaga, tapi produksi dokter ini bisa kita tingkatkan, gitu, terutama dokter spesialis dengan biaya yang terjangkau tadi. Jadi ini LPDP juga akan disertakan, dan kita tuh sebetulnya punya mekanisme dengan Kartu Indonesia KIP Kuliah atau bidik misi dulu. Jadi untuk anak-anak SMA dari keluarga tidak mampu yang berprestasi, yang pandai, yang bisa masuk fakultas kedokteran gratis dia. Selama ini orang tuanya kemampuan biasa-biasa saja, anaknya mau masuk kedokteran takut karena nggak punya biaya gitu.
Jadi yang menjadi dokter di Republik ini ya anaknya dokter, anaknya orang kaya. Gitu. Jadi ini nggak salah. Tapi jangan mematikan impian anak-anak tidak mampu yang pandai yang ingin jadi dokter untuk menjadi dokter. Karena ada sekarang beasiswa untuk mereka untuk kita permudah produksi dokter di Indonesia ini. Tentunya kualitas ini tetap harus kita jaga. Kemudian rasio tempat tidur rumah sakit. Jadi ini juga sangat penting. Jadi rasio rumah sakit kita sekarang ini baru 1,3 per 1.000 penduduk. Jadi kalau kita ngikut Malaysia saja itu sudah di atas 2. Jadi kita harapkan kita bisa mempunyai rasio rumah sakit yang 2. Di Jakarta mungkin sudah berlebih, tapi di daerah timur ini sangat kurang. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian rumah sakit rujukan nasional, ini yang sekarang ini baru 14 rumah sakit, itu yang kita harapkan minimal 1 rumah sakit rujukan nasional di setiap provinsi. Dan untuk provinsi dengan penduduk besar ini bisa 2 rumah sakit. Jadi ini target yang sudah disepakati dengan Menteri Kesehatan. Kemudian sistem informasi kesehatan terpadu, ini yang mungkin sangat penting adalah digitalisasi dan keterpaduan tadi. Sehingga data di level di tingkat puskesmas itu betul-betul bisa sama dengan datanya rumah sakit dan data yang dari dinas dan tentunya yang ada di pusat gitu. Sehingga ini akan mempermudah nanti pada waktu kita menyusun perencanaan dan memberikan intervensi. Jadi ini sudah eranya digital, ini nggak boleh manual lagi gitu ya. Dan tenaga untuk pendataan ini di tingkat puskesmas itu juga harus diadakan. Bukan bidan, bukan dokter yang ditambah tugas baru untuk mendata begitu ya. Tapi ini betul-betul disiapkan. Nah kemudian 8 area reformasi, mungkin lanjut aja biar langsung sama intervensinya. Jadi yang pertama adalah untuk pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Jadi ini beasiswa wajib penempatan, kemudian demoratorium fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran selama ini sudah di moratorium, katanya kebanyakan gitu. Jadi ini harus secara selektif nanti dibuka kembali, tapi dengan kualitas tadi gitu. Karena kemarin-kemarin juga banyak yang komplain dari ID misalnya. Sekarang dengan adanya LPUK susah nih dokter-dokter lulus gitu ya, lulus kompetensi gitu. Kok yang dimarahi standarnya gitu. Kalau kita ke dokter kan kita nggak pernah tanya, Pak dokter, Bu dokter lulusan mana gitu. Jadi kita pernah dimarahin sama DPR, saya pernah menjawab, loh kalau ternyata dokter yang nggak berkualitas itu ngobatin bapak misalnya, nyuntik bapak berani nggak gitu. Kan ini kualitas tetap harus gitu ya. Jadi ini yang lembaga yang meluluskan dokter itu harus accredited dan dokternya harus certified kan gitu. Kemudian termasuk juga tenaga kesehatan lainnya. Kemudian pendidikan spesialis berbasis rumah sakit ini terobosan yang harus dikembangkan karena sekarang kekurangan Fakultas Kedokteran meluluskan tenaga kesehatan yang cukup tadi gitu. Kemudian pembukaan prodi nakes yang langka. Jadi ini tenaga ahli lab misalnya di puskesmas. Kemudian redistribusi tenaga kesehatan di kabupaten kota, ini tentunya nanti dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sistem penghargaan tenaga kesehatan. Jadi formasi khusus PNS, jenjang karir, insentif, dan pendidikan lanjutan untuk dokter-dokter yang ditempatkan di daerah terpencil misalnya. Jadi harus ada nih sistem insentifnya. Kemudian yang kedua adalah penguatan puskesmas. Jadi ini layanan terdepan yang betul-betul harus kita perkuat, di mana harus ada impres mengenai penguatan upaya kesehatan masyarakat, kemudian puskesmas perawatan yang hanya di DTPK. Jadi ini juga usulannya Pak Menteri Terawan bahwa kalau yang perawatan harusnya di rumah sakit. Tapi untuk daerah-daerah yang di daerah terpencil di mana ke rumah sakitnya itu jauh sekali, dia masih bisa melaksanakan fungsi perawatan tadi. Kemudian pembangunan
puskesmas di Papua dan Papua Barat ini juga mendapatkan perhatian karena sangat kurang ketersediaan puskesmas di sana. Termasuk juga puskesmas Ponetnya. Pemenuhan 9 nakes di puskesmas dan tenaga kesehatan. Kemudian peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Jadi ini termasuk juga flying healthcare. Jadi ini yang kita bekerjasama dengan TNI. Jadi kalau memang nggak memungkinkan jalan darat, ya ini harus ada solusi gitu. Dan ini yang bisa menyediakan itu antara lain TNI dan nanti tentunya provinsi. Sister hospital ini akan dikembangkan dalam artian rumah sakit yang kapasitasnya masih terbatas itu bisa dicangkokkan tenaganya dari rumah sakit yang misalnya NTT dicangkok dari rumah sakit besar dari Surabaya misalnya. Jadi ini yang akan dikembangkan. Kemudian pelayanan kesehatan bergerak. Jadi ini misalnya kemarin di Labuan Bajo ini juga nanti rumah sakit apung ini akan diperbanyak misalnya. Jadi bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk wisatawan. Gitu. Di sana tempat menyelam. Kalau ada terjadi apa-apa, rumah sakitnya dekat, bisa datang gitu. Jadi ini yang perlu dikembangkan. Kemudian ketahanan kesehatan, ini health security ini belajar dari pandemi saat ini, di mana sistem informasi surveillance penyakit terpadu, real time dan berbasis laboratorium itu sangat diperlukan. Kemudian pengembangan jejaring dan sarana prasarana laboratorium yang terakreditasi. Kemudian tenaga lab-nya, kapasitasnya harus ditingkatkan. Kemudian surveillance dan sarpas di pintu masuk negara. Jadi KKP-nya ini harus kita perkuat. Kemudian untuk pengendalian dan penyakit dan imunisasi, ini area yang ke-6. Penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan untuk TB, HIV, malaria, dan kusta. Jadi ini 4 tambahan yang PR besar kita yang harus kita selesaikan. Kemudian register dan pengingat imunisasi. Jadi untuk anak yang sudah imunisasi dasar lengkap itu kan bukan hanya 1, ada 6 apa ada 5 ya Bu Dokter. Kalau misalnya sudah yang pertama, untuk yang kedua dia diingatkan gitu. Jadi ini yang harus ada nih sistemnya. Ini yang akan dikembangkan dan didanai. Kemudian perluasan imunisasi pneumonia, jadi vaksin PCV ini harus kita siapkan. Karena kematian anak akibat pneumonia ini katanya nomor 2, menurut data nomor 2 setelah diare. Jadi ini sangat banyak, 19.000 anak meninggal gara-gara pneumonia setahun. Ini kan tinggi sekali ya. Jadi ini lebih tinggi dari COVID sebetulnya. Dan ini yang perlu kita kembangkan vaksinnya. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan bantuan dari Melinda Gates Foundation. Kita ikut listed lebih dari 100 negara, sehingga kita bisa mendapatkan harga vaksin yang sangat murah. Jadi bisa 1/4 dari harga vaksin yang biasanya kita beli. Karena kita pengadaannya bareng-bareng. Dan ini sudah disetujui oleh LKPP dan didukung oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau biasanya kita beli vaksin hanya dapat 1 orang, sekarang beli 1 vaksin bisa untuk 4 orang gitu dengan harga yang sama gitu ya. Jadi ini keuntungan kita. Jadi mekanisme semacam ini yang perlu kita kembangkan, termasuk untuk vaksin. Kalau kita ikut sekarang mendaftar vaksin yang untuk pengadaannya dunia, itu kita bisa mendapatkan harga yang sangat murah dibandingkan kita membeli vaksin dari Cina, Sinovac yang kita kemas di sini. Itu $15 misalnya. Tapi kalau kita bisa beli yang barang-barang tadi bisa jauh lebih murah. Jadi ini yang nanti perlu kita kembangkan mekanismenya. Kemudian teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini pengembangan telemedicine ini sangat penting untuk daerah-daerah remote, di mana dokter-dokter bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis yang berada di kota misalnya melalui telemedicine ini. Jadi ini untuk antara lain menanggulangi ketidakadaan dokter spesialis di daerah untuk sementara waktu. Tapi penyediaan ini perlu untuk kita lanjutkan tentunya. Kemudian e-logistik obat dan kontrak pelayanan swasta di DTPK. Jadi ini bagaimana nih aturan rumah sakit swasta yang juga mendukung
juga mengobati, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita di daerah terpencil misalnya. Sementara pemerintah belum bisa hadir, kita bisa memberikan mengkontrak swasta, kemudian gimana nih arrangement dan pembayaran dan pengaturannya. Ini tentunya harus kita juga kembangkan di ke depan. Dan yang terakhir adalah pembiayaan kesehatan. Jadi ini BOK nantinya itu harus berbasis kinerja yang promotif dan preventif. Jadi bukan hanya untuk yang kuratif gitu ya. Kemudian kemandirian rumah sakit ini juga harus kita kembangkan. Jadi misalnya kenapa beberapa rumah sakit kok bisa untung gitu ya. Tapi rumah sakit yang lain kok rugi terus, padahal subsidi kita setiap tahun gede banget gitu. Ini kan harus bisa gitu ya. Jadi misalnya rumah sakit harapan kita itu untung itu. Kok bisa gitu. Cipto misalnya kok nggak bisa, kenapa kan gitu ya. Jadi ini yang padahal semua sarana prasarana kita bangunin gitu. Jadi ini yang upaya-upaya kita untuk meningkatkan efisiensi tapi meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian juga global budget BPJS dan kesehatan, dan juga co-sharing BPJS kesehatan dan kapitasi berbasis kinerja. Jadi ini untuk masyarakat-masyarakat yang mampu, ini tidak semua penyakit itu harus dibiayai BPJS, bisa co-sharing, dia untuk part tertentu dia bisa bayar, mau bayar gitu. Jadi ini yang saya menemukan misalnya di salah satu rumah sakit pendidikan di Jawa Timur, itu begitu dibuka rumah sakitnya, karena fasilitasnya luar biasa canggih, dibiayai pemerintah, yang iuran kelas 1 itu banyak banget. Orang yang mampu bayarnya murah banget dengan BPJS, tapi dia mendapatkan pelayanan prima. Gitu. Nggak adil kan sebetulnya kan? Harusnya kan dia bisa membayar lebih mahal. Gitu. Jadi ini yang aturan-aturan ini juga perlu dilengkapi dalam rangka nanti meningkatkan memperkuat sistem kesehatan nasional kita. Kemudian ini juga ada beberapa usulan untuk kerangka regulasi, jadi untuk pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Jadi ini misalnya di dokter spesialis di puskesmas misalnya, dia kan dokter itu kan boleh praktek di 3 tempat. Kalau dia di 3 tempat di daerah, nanti puskesmasnya bisa ditinggalin kan gitu ya. Jadi dia harus mendapatkan insentif yang dia dengan bekerja di puskesmas saja itu sudah bisa menutup pendapatan yang seharusnya dia dapatkan kalau dia pakai di tempat lain. Jadi ini aturannya harus ada. Gitu. Jadi ini yang juga dikembangkan di dalam SKN ini. Kemudian penguatan puskesmasnya, kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Jadi ini ada peta jalan untuk vaksin halal misalnya. Kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi dan health security. Ini regulasi untuk surveillance terpadu real time berbasis laboratorium. Kemudian rancangan peraturan perundangan untuk pengurangan risiko penyakit tidak menular, dan juga penyusunan regulasi terkait rokok dan tembakau. Jadi ini beberapa kerangka regulasi yang akan masuk di dalam perencanaan kita di 2021. Kemudian juga penerapan cost sharing, ini yang perlu perpresnya. Kemudian revisi Undang-Undang SDSN. Nah ini yang mulai dipersiapkan untuk digodok. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.